Kebaikan Tuhan, saya boleh berada di tempat ini sampai saat ini karena kasih begitu besar kepada umatnya. Saya hari ini mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan saya terkait dengan hal-hal yang membuat saya kadang kalau kita manusia kadang maunya instan, tetapi Tuhan berkata bahwa saya tidak memberikan itu secara instan, tetapi saya memproses engkau supaya dibentuk menjadi sesuatu yang indah dan dipakai Tuhan. Waktu ibadah di rumah, Tuhan memberikan penglihatan kepada hamba Tuhan dan memberitahukan kepada saya bahwa saya harus memberikan apa yang menjadi bagian saya yang sudah Tuhan berikan untuk Tuhan. Jadi besar dan kecilnya Tuhan tidak melihat itu, tetapi dari keikhlasan hati kita, bagaimana Tuhan memberi saya kemampuan, memberi saya akal pikiran sehingga saya boleh melakukan hal yang menghasilkan apa yang menjadi kebutuhan rumah tangga saya. Dan saya sempat bertanya kepada Bapak Gembala bahwa awalnya kan saya memang Katolik. Saya mengikuti suami saya dan saya tidak tahu persepuluhannya itu seperti apa. Mungkin kalau kita di Katolik itu kita memberi setiap minggu tapi tidak menentu begitu. Itu dari hati kita. Kemudian di GBI saya ikut suami, saya sempat bertanya kepada Bapak bahwa kalau saya punya penghasilan cuma sekian, habis buat bayar keperluan, bayar kredit, bayar kontrakan. Kira-kira kalau saya berikan ini, saya tidak dapat apa-apa begitu. Terus Bapak bilang, berilah sedikit. Kalau memang tidak bisa semua, sedikit. Yang penting dari hasil yang Tuhan berikan itu dibagi lagi untuk Tuhan. Nanti Tuhan akan berlipat kali ganda apa yang kita memberi itu. Yang penting tulus, ikhlas bahwa Tuhan, ini saya punya sedikit ini yang saya dapat memberi. Tetapi kalau Tuhan percaya dan yakin bahwa saya mampu bisa melewati semua cobaan yang Tuhan berikan, saya akan terus memberi, akan terus melayani Tuhan, bahwa saya tidak bekerja, tetapi dari keterampilan yang saya miliki, saya boleh menghasilkan apa yang menjadi kebutuhan rumah tangga saya. Anak saya 2. Yang satu ini baru mau masuk TK, butuh biaya. Total yang harus dibayar kalau untuk TK itu 5 juta sekian. Sementara yang di kakak kuliah ini dia sekitar 4 jutaan. Saya ini berpikir gaji suami ini tidak cukup begitu. Tetapi saya berupaya untuk memberikan yang seperti yang disampaikan Gembala kepada saya, bahwa berilah, cobalah sedikit, meskipun tidak banyak, tetapi ucap syukur apa yang Tuhan berikan itu pasti akan digantikan lebih dari yang kita memberi. Kemudian saya lakukan itu, dan puji Tuhan saya memberi dari hasil keterampilannya saya. Kebetulan saya ini suka membuat kue-kue begitu. Kalau ada orderan saya buat. Terus kemudian dari hasil itu saya memberi
memberi terus, tapi ini kok tidak cukup untuk ini, kembali modalnya sekian tapi untungnya sedikit, terus saya memberi. Tuhan tidak apa-apa, yang penting saya memberi dengan ikhlas, yang apa yang saya beri ini tulus. Semoga Tuhan melihat ketulusan hati saya dan memberikannya kembali lagi kepada saya. Dan setelah yang saya memberi hari Minggu, hari Seninnya, Minggu pagi, malamnya Minggu itu ada lagi uang masuk lebih dari yang saya memberi. Dari penghasilan, kebetulan dari almarhum mama saya dengan saya itu kan ada bangun kos-kosan. Tapi saya tidak tinggal di situ, saya kos lagi di tempat lain karena suami saya bilang bahwa dia tidak mau nanti terkesan di keluarga bahwa dia cuma datang untuk menikmati begitu. Jadi kita harus keluar dari situ dan kos sendiri. Jadi dari situ, dari hasil itu Bapak bawa ke saya bilang gini, Pak, ini uang apa? Dia bilang, kata ini uang dari orang ada masuk lagi di kamar yang ada yang kosong, jadi orang masuk. Aku bilang, oh puji Tuhan, kebutuhan rumah dapur saya juga sudah habis. Jadi langsung saya bilang dari situ saya sisakan lagi buat Tuhan, dari hasil itu saya sisakan lagi karena yang diajarkan Bapak Gembala ke saya bahwa setiap kali yang dapat disisihkan begitu, disisihkan di amplop, kemudian ditaruh di satu amplop, jadi tidak terkorek begitu, tidak terpakai uang itu. Jadi saya mencoba seperti itu. Jadi kalau sudah terkumpul banyak, saya langsung tulis di amplop. Kalau itu kan saya kurang tahu seperti apa modelnya. Jadi saya tanya lagi di ibu Gembala, bagaimana ini? Oh, tulisnya dari hasil ini sekian, dari hasil yang ini sekian. Jadi saya mengikuti seperti itu. Jadi puji Tuhan, dari hasil itu saya mengumpul ada berkat. Uangnya Heser yang kemarin pendaftaran yang harus dibayarkan setengah, yang dari sekolah bilang kalau setengah dari itu harus dibayarkan, yang penting uang pakaian seragamnya itu harus dilunasi. Jadi sudah dari situ hasil itu saya bisa melunasi apa yang menjadi kebutuhannya Heser begitu. Dan kemudian waktu di kakaknya ini kuliah ini, saya ini kan biayanya besar kalau kuliah. Saya mendapat informasi kebetulan teman dari sahabat saya itu, mamanya itu kebetulan wakil rektor di universitas. Dia bilang, itu Wulan mau kuliah tidak? Sebab ini mau Mami. Oh, kalau begitu daftar dia sudah untuk dapatkan beasiswa. Jadi puji Tuhan kemarin dari hasil yang kita sampaikan itu, Mami bilang bahwa dalam satu semester itu memang orang tua yang bayar, tetapi nanti digantikan per semester berikutnya. Jadi prosesnya seperti itu. Langsung saya bilang, oh Tuhan, sekarang ini semester pertama ini bayarnya bagaimana? Karena harus dikasih kwitansinya itu. Hari terakhir H-1 saya ditelepon, ini beasiswanya hari ini terakhir, kalau tidak dibayar berarti nanti si kakak ini tidak bisa dapat beasiswa karena prosesnya sudah hari terakhir. Langsung saya bilang, oh iya sabar, kebetulan ada teman yang dulu ajak kerja, dari hasil yang itu saya masih bisa simpan sedikit demi sedikit, saya bayarlah itu. Dari simpanan saya masih bisa bayar lah semester pertamanya Wulan. Jadi untuk semester yang ini sudah lunas. Semester pertama kan pembangunan itu nanti dicicil 3 kali, tapi kalau untuk semester pertama ini sudah terlunasi. Dan nanti dibilang katanya tinggal tunggu kabar dari yang pemberi beasiswa dari universitas yang bersangkutan bahwa
kalau sudah deal untuk pembayaran beasiswanya, berarti si Wulan harus buka rekening BRI. Jadi dari situ saya belajar, oke, Tuhan terima kasih, semoga prosesnya ini bisa berjalan lancar, Wulan boleh kuliah sampai selesai tanpa hambatan, bisa Heser juga bisa mau sekolah pertama ini bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu saja yang dari saya, kebaikan Tuhan buat saya. Terima kasih atas dukungan dari Bapak Ibu Gembala di sini tentang kebaikan Tuhan. Berkat Tuhan itu pasti ada saja jika kita memberi apa yang menjadi bagian kita. Besar dan kecilnya Tuhan tidak melihat, tetapi keikhlasan dan ketulusan yang kita dapatkan. Sekian dan terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.